Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman. Nama saya Victoria Hadediwa, NIM 2003-03-004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan hasil review tugas kedua metode penelitian sosial mengenai kontribusi untuk keuangan dan akuntansi dengan dosen mata kuliah Bapak Klasarusia Hamad, SOS MA. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, mengenai teori keuangan perusahaan yang digunakan dalam peringkat dan dalam metodologi peringkat. Yang pertama, struktur modal oleh Modigliani Miller dengan menggunakan pendekatan tradisional. Dan menurut pendekatan tradisional atau empiris, biaya rata-rata tertimbang dari modal dan kapitalisasi perusahaan terkait tergantung pada struktur modal dan tingkat leverage. Biaya hutang selalu menjadi lebih rendah dari biaya ekuitas karena yang pertama memiliki risiko lebih rendah. Mengapa? Klaim keberangkutan kreditor dipenuhi sebelum klaim pemegang saham dan akan mengakibatkan peningkatan proporsi modal utang biaya lebih rendah secara keseluruhan. Dan struktur permodalan sampai batas yang tidak menyebabkan terganggunya kemampuan kesinambungan keuangan dan meningkatnya risiko keberangkutan, menyebabkan biaya rata-rata tertimbang yang lebih rendah. Profitabilitas yang dibutuhkan oleh investor atau biaya ekuitas sangat tumbuh, namun pertumbuhan itu tidak mengarah pada kompensasi manfaat dari penggunaan hutang berbiaya modal lebih rendah. Oleh karena itu, pendekatan tradisional menyambut baik peningkatan dan terkait peningkatan kapitalisasi perusahaan. Tradisional atau empiris menggunakan teori kuantitatif yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller pada tahun 1958. Yang kedua, mengenai peringkat metodologi dan peringkat dari emiten non-keuangan. Membahas tentang penerapan oleh teori Modigliani dan Miller dalam metodologi penilaian dengan menggunakan kedekatan lembaga pemeringkat yang disebabkan oleh berbagai penyebab. Yang pertama, keinginan untuk mempertahankan pengetahuan. Mereka lebih ingin mendapatkan uang yang banyak untuk mendapatkan peringkat yang dihasilkan, atau kebanyakan dari emiten, dalam mereplikasi metodologinya. Yang kedua, kedekatan lembaga pemeringkat disebabkan oleh keinginan untuk menghindari diskusi publik tentang peringkat dengan siapapun, dan lembaga pemeringkat a priori menghindari kritik apapun yang dihasilkan. Dan yang ketiga, tidak adanya kontrol eksternal dan analisis eksternal dari metodologi yang menghasilkan fakta bahwa kekurangan metodologi tidak menjadi sasaran serius analisis kritis dan disimpan yang cukup lama. Penggunaan diskon dalam peringkat artinya salah satu kelemahan utama dari semua metodologi pemeringkatan yang ada adalah kegagalan atau sangat penggunaan diskon yang sempit. Bahkan dalam kasus langka di mana itu digunakan, itu tidak cukup benar, karena tidak diskontrol, diskon harus keuangan dipilih salah. Kebutuhan untuk mempertimbangkan faktor waktu dalam hal diskon sudah jelas, karena berkaitan dengan nilai waktu dari uang. Yang berikut, peringkat proyek itu mengenai model investasi dengan pelunasan hutang di akhir proyek dan aplikasi efektivitas proyek investasi dipertimbangkan dari dua perspektif. Yang pertama, pemilik ekuitas utang dan pemegang ekuitas. Dalam kasus ini dihitung dengan dua cara, yaitu dengan pembagian arus kredit dan investasi, atau dengan demikian pendiskontuan pembayaran menggunakan dua tarif yang berbeda, dan tanpa pembagian seperti itu, atau dalam hal kedua aliran diskontrokan menggunakan tingkat yang sama. Yang berikut mengenai batas Modigliani oleh Miller proyek abadi menggunakan nilai konstan dari modal yang diinvestasikan, dan yang kedua pada nilai konstan efektivitas proyek
investasi. Dari perspektif pemilik ekuitas dan hutang modal ekuitas, gunakan proyek sewenang-wenang atau terbatas atau berdurasi dengan model investasi dengan utang seragam pelunasan dan aplikasinya berkaitan dengan alam bab-bab sebelumnya. Mereka juga telah menetapkan model investasi dengan pembayaran utang di akhir proyek. Terbukti baik dalam analisis proyek investasi nyata. Di dalam praktek, bagaimanapun skema pembayaran utang seragam selama durasi proyek lebih diperpanjang. Dalam bab ini, mereka menjelaskan model investasi baru dengan pembayaran hutang yang seragam selama durasi proyek investasi cukup memadai, menggambarkan proyek-proyek investasi real. Dalam model-model ini dimungkinkan dalam khususnya untuk menganalisis ketergantungan efektivitas proyek atau pada utang pembiayaan dan perpajakan. Yang berikut, efek baru yang bermakna di ibu kota modern menggunakan teori struktur atau teori BVO. Yang harus akuntansi dalam peringkat metodologi merupakan pada zaman keemasan perusahaan atau 3 warna waktu perusahaan. Dalam semua kasus yang diperiksa atau di semua tingkat leverage, pada nilai biaya modal saat ini, ekuitas KO dan hutang KD satuan, tipe kedua dari perilaku ketergantungan pada umur perusahaan yang terjadi yaitu penurunan WACC dengan N dengan melewati minimum dengan pertumbuhan terbatas berikutnya. Yang berikut kesimpulan. Dalam bab ini ditampilkan untuk pertama kalinya oleh Brousseau et al. Pada tahun 2015 dalam BVO. Teori Brousseau dan Filatova pada tahun 2011, tidak minimal dan penilaian kapitalisasi perusahaan belum maksimal, seperti yang diasumsikan semua pemodal selama ini. Pada beberapa usia perusahaan, nilai WACC ternyata lebih rendah daripada di Modigliani, teori Miller, dan kapitalisasi perusahaan. Ditunjukkan bahwa dari sudut pandang biaya menarik modal ada dua, yang benar-benar jenis ketergantungan WACC pada waktu hidup atau umur. Penurunan penontonan WACC dengan penurunan WACC dengan melewati minimum diikuti oleh terbatas atau ada modifikasi ketergantungan ketiga. Sebuah zaman perak perusahaan, kondisi keberadaan zaman keemasan, dan efek zaman perak. Dalam bab ini, kami terus mempelajari efek dari zaman keemasan perusahaan yang mereka jelaskan pada bab 14, seperti yang ditunjukkan untuk pertama kalinya oleh Brousseau pada tahun 2015. Yang berikut mengenai akuntansi inflasi dan teori Modigliani-Miller. Tanpa pajak, perhatikan bahwa setiap modifikasi teori Modigliani-Miller serta yang lainnya membutuhkan melampaui kerangka teori modifikasi. Jadi, dalam kasus ini, kita harus melampaui bingkai keabadian perusahaan untuk meningkatkan pembaca bahwa teori Modigliani-Miller hanya menjelaskan perusahaan abadi atau perusahaan dengan seumur hidup tak terbatas. Pertimbangkan perusahaan dengan masa hidup terbatas buat perhitungan yang diperlukan dan kemudian gunakan batas kekekalan. Kesimpulannya, inflasi adalah salah satu indikator terpenting yang diperhitungkan saat mengeluarkan peringkat penerbit. Ini mempengaruhi biaya rata-rata tertimbang modal WACC dan biaya ekuitas KO yang digunakan atau harus digunakan sebagai tingkat diskontrol untuk arus keuangan dalam peringkat. Inflasi juga mempengaruhi ketergantungan tingkat diskonto pada tingkat leverage. Akuntansi inflasi yang memadai akan berkontribusi pada penerbitan peringkat penerbit yang benar dengan menggunakan persamaan BFO yang dimodifikasi analisis ketergantungan pembobotan biaya modal rata-rata pada fraksi utang.
atau pada pajak yang berbeda atas tingkat keuntungan serta tingkat inflasi yang telah dilakukan. Yang berikut telah ditunjukkan bahwa WACC menurut dengan fraksi utang dan lebih cepat pada pajak yang lebih besar atas tingkat keuntungan ruang antar garis. Ruang antar garis sesuai dengan perbedaan nilai pajak atas tingkat keuntungan pada langkah yang sama atau 10%, meningkat dengan tingkat inflasi daerah variasi atau dengan perubahan pajak atas tingkat keuntungan dari biaya rata-rata tertimbang sebesar modal, meningkat dengan tingkat inflasi serta dengan usia perusahaan. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Saya mengucapkan terima kasih.